Halo teman-teman dari YouTube channel Asdar IP, balik lagi bareng Asdar. Kali ini kenapa pakai peci dan pakai baju koko? Kokonya nggak pakai baju karena diambil Asdar. Kali ini bakal bahas tentang Lebaran. Ya sebelumnya mohon maaf lahir dan batin buat semua yang nonton video ini. Semoga walaupun bagaimanapun keadaan kita, semoga Lebaran tahun ini menjadi membawa keberkahan untuk kita semua, menjadi pribadi yang lebih baik, dan semoga di Lebaran, di puasa, di tahun-tahun berikutnya semuanya menjadi lebih baik dan kita semua menjadi lebih beradaptasi lah dengan keadaannya. Ngomongin tentang Lebaran, kita sekarang lagi berada di tahap Indonesia normal baru, yang artinya Indonesia ingin kembali ke kehidupan yang normal seperti dahulu kala, tapi dalam versi yang lebih baru. Maksudnya gini, ketika kita sudah mengalami yang namanya penyebaran virus corona, pandemi ini, semua keadaan semua berubah. Ada PSBB, ada larangan ini itu dan segala macam, ada yang kena PHK, ada yang ini, ada yang WFH dan segala macamnya lagi. Walaupun kita sekarang diajak untuk berdamai dengan corona, artinya kita untuk beradaptasi, kembali bekerja seperti biasa lagi dan lain-lain, yang ya muncul juga tagar terserah Indonesia, yang artinya para tim medis merasa belum saatnya kita untuk dibebaskan lagi berkegiatan, sedangkan mereka sedang sibuk untuk membenahi Indonesia dalam hal kesehatan. Namun jika tidak kembali ke keadaan normal, ya akan banyak pelanggaran. Buktinya udah banyak yang tetap mudik, udah banyak yang tetap kerja dan lain-lain yang tidak menaati PSBB ya. Oleh karena itu maka pemerintah mengajak untuk kita berdamai dengan corona. Maksudnya ya sekarang kita bisa berkegiatan seperti biasa, namun mungkin dirubah jamnya, jam kerjanya, tetap jaga jarak dan jaga kebersihan. Poin yang penting banget yang udah disebarluaskan oleh banyak orang, karena ya kalau kita tetap PSBB atau di rumah aja, ya kita akan jatuh dari segi perekonomian dan segala macamnya, dan yang paling terdampak adalah orang-orang yang tidak WFH, mereka di PHK dan nggak ada kerjaan gitu. Nah, ngomongin Indonesia normal baru, kita akan kembali ke kehidupan normal, bekerja seperti biasa dan semuanya seperti biasa, namun ada kata-kata baru di belakangnya, artinya ya kehidupan normal tapi tidak seperti yang bener-bener kayak dulu kala. Ya kita harus jaga jarak, jam kerja juga kalau Asdar tahu biasanya kalau yang 8 jam itu jadinya 5 jam, mungkin kalau yang 12 jam mungkin jadi ya 8 jam atau berapa jam kerjanya. Dan kembali lagi gak akan seramai dulu sebelum corona ini benar-benar pergi dari Indonesia. Namun yang dibahas juga adalah bahwa di YouTube bisa kalian cari juga, dan di berbagai informasi bahwa ada yang mengatakan bahwa corona tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah benar-benar musnah sampai kiamat. Pertanyaan pentingnya adalah ketika dikatakan tidak akan pernah hilang, artinya itu ada yang menjaganya agar tetap ada dan ada yang memeliharanya. Itu kan logika sederhananya ya. Nah, balik lagi karena itu dari faktor ekonomi dan politik, ya kita harus benar-benar mampu menjaga diri kita dan keluarga kita. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Dan selebihnya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita diselamatkan. Seperti itu yang bisa kita lakukan. Nah, untuk
gerakan Indonesia Normal Baru ini yang membuat Asdar agak sedikit berpikir atau agak bingung adalah kita mau mulainya dari mana, seperti itu. Apakah dengan menertibkan dari segi pendidikan dulu, artinya orang yang sekolah ya bolehkanlah dulu dia sekolah masuk, atau dari segi ekonomi, pusat perbelanjaan dan lainnya dibolehkan, atau dari segi agama yang membolehkan ibadah lagi, atau dari segi yang mana, atau bisa jadi semuanya langsung dibuka secara bebas. Tapi sepertinya kalau dilakukan semuanya dibebaskan kembali ke normal seperti yang digerakkan Indonesia Normal Baru itu, sepertinya agak susah mengendalikannya, karena orang-orang ini kan udah terlama nih di rumah, bosen kan. Ketika dia keluar ya ada semacam semacam keinginan yang kayak seneng banget gitu, excited banget. Jadi ya begitulah, mungkin agak berlebihan juga yang dilakukan kalau langsung semuanya bareng-bareng. Kalau Asdar sepakat bertahap aja, dan menurut Asdar yang paling pertama yang harus dilakukan adalah kayaknya dari yang harus dibebaskan atau mulai atur untuk normal kembali adalah dari segi ibadah. Bener deh, Asdar itu kangen banget buat bukan soalim ya, maksudnya sholat di masjid itu menurut Anda satu hal yang menyenangkan. Kita nggak kenal sama orang, kita cuman seiman, seagama, sholat, ya udah gitu, doa bareng, kayak senang aja ketemu banyak orang dan yang tidak mesti kita kenal, nggak mesti ngobrol, tiba-tiba bisa ibadah bareng dan doa bareng. Itu menyenangkan sekali. Kemudian untuk sholat Jumat itu waduh, udah kangen banget sama yang namanya sholat Jumat. Terus lagi kalau tahap keduanya setelah ibadah menurut Asdar pendidikan, karena kasihan adik-adik kita yang belum terbiasa dengan teknologi yang harus belajar dari rumah gitu. Yang kalau udah terbiasa mah yang udah mainan gadget ya nggak apa-apa. Kalau yang nggak mainan gadget kan kasihan, dia di rumah dia juga bingung mau ngapain kan, sedangkan dia di masa-masanya harus mendapatkan pendidikan sebanyak-banyaknya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga barulah menurut Asdar ke bagian ekonomi, artinya penjualan dan orang berbisnis atau melakukan apapun itu barulah boleh dibebaskan gitu kan. Artinya mal-mal boleh buka asalkan operasionalnya diatur dan jam bukanya diatur juga. Maksudnya operasional itu kayak ya yang jualan jangan terlalu berdekatan atau gimana gitu kan. Dan jam bukanya juga jangan seperti biasa kan, dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam apa jam berapa, pokoknya 12 jam lah kurang lebih kalau menurut Asdar. Dan terus juga sepertinya tempat-tempat yang buka 24 jam harus dihapuskan menurut Asdar. Bukan dihapuskan, benar-benar dihapuskan gimana ya maksudnya. Oke lah kalau mereka nggak mau nggak 24 jam, tapi dibatasi bahwa 24 jam di dalamnya itu pengunjungnya harus jaga jarak dan harus dibatasi yang antri gitu. Misalnya lagi banyak ya udah ngantri di luar, jangan di dalam, seperti itu. Dan juga kalau di tempat kerja Asdar yang biasanya masuk sehari itu 10 orang, ya kurang lebih sehari itu 10 orang, itu sekarang sehari itu mungkin yang bakal masuk cuman 6 atau 5 seperti itu, demi menjaga jarak seperti itu. Dan untuk jarak dengan konsumen atau pelanggan juga dikasih jarak. Ya semoga kita semua semakin mengerti lah bahwa ya kita nggak mau di rumah terus, tapi untuk di luar kita juga harus menaati bahwa jaga jarak dan jaga kebersihan itu adalah poin utama gitu. Pun misalnya yang digembar-gemborkan atau diberitakan itu bahwa corona benar-benar tidak akan pernah hilang sampai selamanya, sampai kiamat, karena ada yang ingin berbisnis tentang corona dan menjual vaksin dan segala macamnya, itu ya kita jangan ambil pusing, kita fokus aja dengan
kehidupan normal, Indonesia normal baru dengan jaga kebersihan, jaga jarak, dan terus berdoa gitu. Kira sih kalau kita semuanya kompak untuk menjaga Indonesia ini dari dalam maupun dari luar, ya insya Allah pun terjadi kericuhan ekonomi atau perang segala macam karena corona ini, ya bukannya egois, ya biarlah itu terjadi di luar dan negara masing-masing mengurusi negaranya masing-masing. Kita cukup berfokus dengan Indonesia normal baru, kembali berkegiatan seperti semula, seperti itu. Dan balik lagi ke Indonesia normal baru, Lebaran kali ini benar-benar beda ya. Asal mikir Lebaran kali ini bisa pulang kampung, ternyata tidak bisa karena ya masih PSBB, dan saudara-saudara aja yang udah beli tiket pesawat jauh-jauh hari udah di refund, dikembalikan lagi uangnya, dan gak jadi juga dia pulang kampung, yang artinya ya Lebaran kali ini kita lebaran lewat video call aja dulu. Dan insya Allah setelah beberapa bulan, walaupun nggak mau lebaran, beberapa bulan setelah ini bisa bertemu dengan keluarga, bisa pulang kampung, dan lebih insya Allahnya lagi puasa, lebaran, dan seterusnya di tahun berikutnya semuanya akan kembali atau menjadi lebih baik, tidak seperti sekarang lagi kita semua bisa pulang kampung, terutama anak rantau ya, karena anak rantau mau nggak mau harus pulang kampung karena ya keluarganya di kampung halaman. Kalau yang bukan anak rantau main, nah kan keluarganya semua di sini, di WFH dia malah menikmati kan karena berkumpul dengan keluarga. Nah kalau yang anak rantau ya mau tidak mau semoga keadaan semua lebih baik dan kembali normal untuk bisa bertemu dengan keluarga. Oke, sekian dulu nih obrolan kita kali ini dengan PC yang agak miring. Sampai ketemu di video berikutnya, dan semoga Indonesia normal baru ini benar-benar menjadi jalan tengah atau jalan terbaik untuk kita semua agar tidak di rumah terus karena bosan di rumah terus, dan juga tidak terlalu berlebihan juga bebasnya karena tetap jaga jarak dan jaga kebersihan. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Walaupun ini belum Lebaran ya, tapi selamat Lebaran untuk kalian semua saat menonton video ini. Nanti mungkin pas Lebarannya benar atau setelah Lebaran Mas bakal bikin lagi. Dadah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye.